Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nafsa Rifki, ana min fasli ICPPAI. Al-an sa'aqra'u kitab al-alim wal-muta'alim min hadratus syekh Hashim Ash'ari fil babis sadis wa samin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya'i wal ulama'i wal mu'allifin wal musannifin ila Hashim Ash'ari wa khususan ila mu'allifil kitab ila abaina wa ummahatina wal masyayikhina wal muallimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma nawwir bil kitabi wa basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawmihi janani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Baiklah, mari kita mulai dengan al-babus sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis, bab ke-6, fi adabil alim fi darsi, adab guru terhadap pelajarannya. Wa fihi isna asyara naw'an minal adab, terdapat 12 macam etika, yaitu al-awwal, iza azamul alim an yahdira majlisa darsahu yatatahhiru minal hadas wal khaba'is wa yatanaddafu wa tayatabu wal yalbasu ahsana thiyabahal i'tiqai bihi baina ahli zamani. Pertama, ketika seorang guru hendak mengajar, maka hendaknya dia bersuci dari hadas dan najis, membersihkan diri dari kotoran, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian terbaik dan sesuai dengan ahli zamannya. Qashidan bizalika kullihi ta'zimal alimi wa وتبجيل الشريعة وينوي بتعليمه التقرب إلى الله تعالى ونشر العلم الشريف وإحياء دين الإسلام وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها وإزدادها من العلم بإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه المسلمين والدعاء للسلف الصالحين. Guru melakukan itu dengan niat untuk memuliakan ilmu dan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Guru hendaknya memaksudkan aktivitas mengajarnya sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah taala, menyebarkan ilmu yang mulia, menghidupkan agama Islam, menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala yang mana ia sebagai guru diamanahi untuk mengerjakannya dan diperintahkan untuk menjelaskannya. Mencari tambahan ilmu dengan menampakkan kebenaran dan kembali kepada yang hak dan sebagai sarana untuk berzikir bersama kepada Allah Ta'ala. Berdoa keselamatan untuk saudara sesama muslim dan mendoakan para pendahulu yang salih. Nastamir. Asani, idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a wal waridi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, seorang guru tatkala keluar dari rumahnya hendaknya berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wa huwa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلمها أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan. Aku tergelincir atau digelincirkan.
Aku menzolimi atau dizolimi, melakukan kebodohan atau dibodohi orang lain. Agung perlindunganmu dan mulia sanjunganmu, tidak ada Tuhan selain engkau. Summa yaqul, dilanjut dengan doa, Bismillahi amantu billah. Dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah. I'tasimtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Aku berpegang teguh pada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Allahumma sabbit jinani wa udirral haqqa ala lisani. Ya Allah, teguhkan hatiku dan tampakkan kebenaran pada lidahku. Wa yudimu zikrallahi ta'ala ila ayyasila ila majlisit tadrisi fa idza wasala ilaihi yusallimu 'ala al-hadirin wa yajlisu mustaqbilal qiblati in amkana biwaqarin wa sakinatin wa tawadu'in wa khusyu'in wa mutarabbi'an aw ghayra dzalik minal jalasatil hasanat. Hendaknya ia terus-menerus berzikir sampai tiba ke tempat mengajar ilmu. Ketika tiba di tempat mengajar, guru hendaknya mengucapkan salam kepada para hadirin, lalu duduk, kalau bisa menghadap kiblat dengan penuh wibawa, tenang dan merendah diri serta khusyuk, bisa duduk bersila atau dengan modal duduk yang baik. Baik, sebelum terlalu jauh, mari kita akan review sebentar. Yang pertama adalah persiapan tadi, ialah untuk menyiapkan pakaian, kebersihan, kesucian, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah prepare, kita sudah wangi, sudah bersih, maka kita berangkat. Sebelum berangkat, kita memanjatkan doa yang telah diajarkan Nabi Muhammad, kemudian lanjut berdoa kepada Allah yang aku tadi, Allahumma Bismillahi amantu billahi tashimtu billah wa tawakkal Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma sabbit jinani wa udirral haqq ala lisani. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas, memberi salam, duduk dengan sopan, menghadap kiblat lebih utama. Nastamir. Waliyasun bidanahu aniz zahfi amakani watanaquni amakani wa yadayhi anil asbasi wa tashbiki bihima. Hindari duduk di tempat yang berdesakan atau berpindah dari tempatnya. Jangan menggerak-gerakkan tangan yang tidak perlu atau menyilangkan jari jemari tangannya. Baik, jadi kalau kita memilih tempat duduk, kalau misal saya nih pernah di suatu kelas di TPQ saya itu mengajar TK atau anak-anak. Jadi mereka duduk dengan berserakan, maka kita harus merapikannya terlebih dahulu. Kemudian jika kita ingin berposisi di tengah-tengahnya, maka kita harus duduk dengan rapi, jangan terlalu dekat dengan muridnya, jangan juga terlalu jauh. Itu yang dinamakan berdesakan. Dan juga jangan terlalu sering berpindah-pindah. Kalau misal kita di dalam kelas reguler atau sekolah biasa, ketika anak sedang ramai, maka kita bisa menghampirinya. Namun ketika kita tengah menjelaskan di dalam kelas, jangan terlalu berputar-putar, yang nanti akan menyebabkan fokus siswa itu terpecah. Kemudian jangan terlalu banyak menggerak-gerakkan tangan atau menyilangkan jari jemari, yang itu tidak perlu sebenarnya, bukan gerakan yang menunjukkan pelajaran, tapi gerakan yang muspo atau tidak berguna. Wa ainaihi an taqriqin nazri min ghairi hajah liyuba'id anil mizah wa kasratid dhahki. Jangan mengitarkan pandangan pada hal-hal yang tidak penting dan jangan bersenda gurau serta banyak tertawa. Nah, ini dia. Kalau misal kita mengajar, mata kita harus fokus kepada siswanya. Karena apa? Ketika kita tidak pede, maka kita itu seringkali melihat ke sana, ke sana, ke sana. Dan itu membuat kepercayaan siswa itu berkurang dan akhirnya kita tidak didengarkan. Kemudian walaupun kita ini istilahnya sudah dekat dengan murid, tapi jangan terlalu banyak bersenda gurau. Ketika sudah waktunya serius, nggih serius. Kalau waktunya untuk mencairkan suasana, yang menjelaskan, itu boleh diselingi dengan bersenda gurau. Tapi tidak dengan tertawa terbahak-bahak. Fa'innahu yuqallilu al-haibah wa yuskitul hushmah. Nah, karena apa kita tidak boleh bergurau berlebihan? Karena yang demikian itu dapat mengurangi wibawa guru dan merupakan perbuatan yang tidak sopan. Wala yudarisu fi waqti ju'in wa 'atshin syadidain
أو هم أو غضب أو نعاس أو في حال برد مؤلم وحر مزعج فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب. Jangan sekali-kali mengajar dalam keadaan sangat lapar dan haus, atau dalam keadaan susah, marah, mengantuk, dan keadaan cuaca yang begitu dingin atau panas yang mengganggu. Karena terkadang akan memberikan jawaban atau fatwa yang kurang tepat. Nah, ketika kondisi badan kita yang kurang fit atau lagi cuacanya yang tidak mendukung, maka itu akan mengganggu. Di dalam kitab ini akan memberikan jawaban atau fatwa yang kurang tepat kita sebagai guru. Baiklah. Asalis ayyajlisa barizan li jami'il hadirin waliwaqira ufadilahum bil ilmi wasin wassalahi wasyarfi wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamah wa yatalattafa bil baqin wa yukrimahum bi husnis salam. Ketiga, hendaknya guru duduk di tempat yang terlihat oleh para hadirin, jangan terlalu bersembunyi. Hendaklah pula menghormati hadirin yang lebih alim, lebih tua, lebih solih, atau lebih mulia. Utamakanlah mereka sesuai urutan yang telah diatur dalam bab pengangkatan imam dalam sholat. Baiklah. Wa talaqatil wajhi wa husni mazidil ihtirami wa yaquma li akbiri ahli islam ala sabilil ikram wa yultafita ila hadirin tifatan qista bihasbil hajah wa yahussu man yukallimuhu aw yas'aluhu bimazidit tifatin ilaihi wa iqbalin alaihi. Bersikap lemah lembut kepada hadirin yang lain dan tetap memuliakan mereka dengan tutur kata yang sopan, wajah yang berseri-seri, dan sikap hormat yang baik. Guru juga harus berdiri takzim untuk para ulama atau kiai besar Islam, memandang para hadirin dengan pandangan yang tertuju bila diperlukan, memandang dengan penuh perhatian dan keseriusan kepada orang yang berkata atau bertanya kepadanya. Wa inna kana sohiran, meskipun orang itu masih belia. Jadi kalau dalam alim wa ta'alim di sini yaitu bagaimana cara Islam itu melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini guru tuh sangat memuliakan orang-orang alim. Ketika pernah kan kita melihat seorang ulama yang telah berceramah, namun di situ ada zuriyah Nabi, beliau tetap saling bolak-balik dan lain sebagainya itu. Mempersilahkan beliau yang lebih alim duduk di sampingnya atau di atas panggung. Nah, itu adalah adab dari seorang guru yang muslim. Dan juga tak ada strata entah muda entah tua, jika ada orang bertanya atau berkata tetap kita dengar. Au dha'ifan fa inna taraka zalika min af'alil mutakabbirin. Ya, lanjutannya kita harus mendengarkan orang yang berkata atau bertanya walaupun dia tadi muda, atau di sini lanjutannya atau bermartabat rendah, karena sesungguhnya meninggalkan perilaku itu adalah perbuatan orang yang sombong. Nah, kalau kita tidak menghiraukan seseorang yang bertanya atau berkata, maka itu adalah ciri-ciri dari orang sombong. Ar-Rabi' ayyuqaddima 'ala syuru'i fi tadrisi qira'ati syai'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammunan. Keempat, sebelum memulai pelajaran, hendaknya guru membaca ayat Al-Quran agar mendapatkan berkah dan memperoleh keberuntungan. Lalu, ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين ولسائر المسلمين. Lalu berdoa untuk kebaikan dirinya, para hadirin, dan segenap orang Islam. Waliwaqifi makanihi in kana fi madrasatin mawqufatin aw nahwihan jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi. Dan bila madrasah yang ditempati merupakan tanah wakaf, maka berdoa juga kepada orang yang wakaf agar amal perbuatannya mendapatkan balasan dan keinginannya terkabulkan.
Itu dia ya, urutan-urutan dalam berdoa, yakni kepada yang pertama, kepada dirinya, kepada para hadirin, kemudian kepada seluruh umat muslim, dan apabila sekolah itu tempat wakaf, maka mengirimkan doa kepada yang mewakafkan. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى بوحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضي عن a'immatil muslimin. Kemudian membaca ta'awudz, basmalah, hamdalah, sholawat teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan memohon kepada Allah Ta'ala agar meridai para ulama panutan kaum muslimin. Al-Khamis. Iza ta'addama durus qaddama ashrafa fal-ashrafa wal-ahamma fal-aham wa yuqaddimu tafsir al-Qur'an summa al-hadis summa usuluddin summa usul fiqh summa kutub madhab summa nahwa wa sharf. Jika pelajaran yang akan disampaikan jumlahnya sangat banyak, maka sebaiknya guru mendahulukan pelajaran yang lebih mulia dan yang lebih penting. Contohnya, mengajar terlebih dahulu pelajaran tafsir Al-Quran, kemudian hadis, usuluddin, usul fikih, kitab-kitab mazhab, kemudian nahwu dan syaraf. Wa yahtimu darsa bi kutubi daqaiqi li yufidal hadirina tathhiral batin. Kemudian menutup pelajaran dengan menjelaskan kitab tasawuf yang bermanfaat bagi para hadirin sebagai pembersih batin atau hati. Wa yasilu fi darsi ma yanbaghi yasluhu wa yaqifu fi mawadi'il waqfi. Hendaknya guru mengerti kapan seharusnya dia wasal atau terus dan kapan seharusnya dia berhenti. Seperti yang kita saksikan beberapa waktu ya kita di sekolah dahulu, pasti ada guru yang ceramah dari awal sampai akhir, tidak berhenti dan tidak mempedulikan psikologi kelas dan lain sebagainya. Namun, dalam Islam guru wajib mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut. Pada titik-titik bahasan, wa munqatil kalam, pada titik-titik pembahasan tertentu. Wala yadhkuru syubhatan fid dini fi darsin wa yuakhirul jawaba anha ila darsil akhar. Jangan sekali-kali menyebutkan masalah yang masih samar atau syubhat dalam agama, lalu setelah itu membiarkannya tanpa penjelasan yang tuntas sampai pertemuan berikutnya. Nah, kenapa itu? Bal yazkuruhuma jami'an aw yad'uhuma jami'an lima fihi minal mafsadah la siyama in kana darsu man jami'al khawasil wal mawa'. Lebih baik masalah itu dijelaskan dengan tuntas atau tidak menyebutkannya sama sekali. Sebab bila tidak, hal yang demikian bisa menimbulkan kerancuan, lebih-lebih bila pertemuan itu dihadiri oleh orang-orang khusus dan orang-orang awam. Kita nggak boleh sembarangan menyampaikan hal-hal syubhat, karena orang awam ini mungkin saat ini dia masuk, namun pertemuan berikutnya dia tidak masuk dan dia mendapatkan ilmu yang setengah-setengah dan itu syubhat. Bila ia menyampaikan kepada yang lainnya, maka hal itu akan menimbulkan bumerang dan riskan untuk keberlanjutan ilmu pengetahuan Islam. Wala yutilu darsa tatwilan mahillan wala yuqassiru taqsiran mukhillan wa yura'i fi zalika maslahatal hadirin fil faidati wat tatwil wala yabhasu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'i zalik fala yuqaddimuhu alayhi wa la yuakhiruhu anhu illa limaslihatin taqtadil zalik. Guru hendaknya menghindari penjelasan panjang yang membosankan atau penjelasan pendek yang tidak memahamkan. Ketika mau memberikan penjelasan panjang lebar, hendaknya guru mempertimbangkan sisi manfaatnya bagi para hadirin. Tidak membahas suatu masalah kecuali pada waktunya, tidak terburu-buru atau menunda-nunda kecuali bila dibutuhkan. Maka dari itu, kita sebagai guru, terutama guru madrasah dan sekolah biasa, kita memerlukan RPP atau perencanaan pembelajaran. Di situ kita melakukan dari awal sampai akhir, bagaimana medianya, bagaimana kita pembukaan, inti, penutupan, dan lain sebagainya. Bagaimana tugas-tugasnya, penjelasannya pun dengan metode apa kita juga sudah tahu. Maka itu
Kalau misal kita merasa keberatan membuat RPP, namun itu menjalankan adabul ta'lim ta'lim oleh Hashim Asy'ari. Nasamir. Asadis. Alla yarfa'a sautaha rafa'an zaidan ala qadaril hajah wa la yahfadata khafadan la yahsulu ma'ahu kamalul fa'idah. Keenam, hendaknya guru tidak mengeraskan suaranya bila tidak perlu atau memelankan suara yang membuat pemahaman kurang maksimal. Wal awwala alla yujawiza sautahu majalisa wa la yaqsura an sama'il hadirin. Yang baik adalah sekiranya suara guru tidak sampai terdengar keluar majelis tapi tetap terdengar dengan jelas oleh para hadirin. Faqad rawiyal Khatibul Baghdadi fil Jami'i 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, qala innallaha yuhibbus shawtal al-khafi wa yabghadus shawta ar-rafi'. Bahwasanya Allah menyukai terhadap suara yang rendah atau pelan dan halus. Dan Allah membenci suara yang lantang atau keras. Mungkin karena mengganggu orang yang lain. Apabila ada orang yang mau tidur, maka kalau suara kita terlalu keras pasti akan terganggu. Fa'in hadara fihim saqil syam'i fala ba'sa baraf'i sawtihi biqadari ma yasma'uh wa la yasrudul kalama saddan bal yurattiluhu wa yurattibuhu wa yatamahalu fihi liyafkura fihi huwa wa man yasma'uh. Apabila di antara hadirin ada orang yang punya gangguan pendengaran, maka tidak apa-apa melantangkan suara sampai batas yang dapat didengar oleh orang tersebut. Dalam berbicara, guru tidak boleh terlalu cepat, tapi harus dengan perlahan dan tersusun, supaya dia dan para hadirin punya kesempatan berpikir. Waqad warada an kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan yafhamuhu man yasma'uhu wa kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan liyafhama anhu. Nah, dalam hadis pun disebutkan bahwa gaya berbicara Nabi Muhammad SAW tersusun rapi, sehingga orang yang mendengarkan dapat memahami. Terkadang ucapannya diulang 3 kali agar dimengerti. Ini bisa menjadi metode yang lebih tepatnya teknik ya. Bagaimana cara kita public speaking yang bagus, menjelaskan dengan rapi, tersusun, kemudian sedikit diulang-ulang pada penjelasan atau poin-poin yang penting. Itu adalah teknik dari Nabi Muhammad SAW. Wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Dan tatkala selesai membahas suatu masalah atau suatu persoalan, beliau berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi orang yang masih ada ganjalan dalam hatinya untuk mengungkapkannya. Jadi alangkah baiknya guru ketika setelah menjelaskan, beliau berhenti sejenak, bertanya kepada muridnya apa bisa difahami anak-anak, seperti itu. Asabi' yang ketujuh. Ayyasuna majlisahu al-laghat fa innal laghat yuwayyirul lafz wa arraf'il aswat wa ikhtilafi jahadil bahth. Hendaknya guru harus menghindari keramaian dalam majelisnya, sebab keramaian bisa membuat ucapan guru terdengar rancu, juga suara keras yang dapat mengalihkan dari aspek-aspek lain dalam pembahasan sebelum tuntas. Intinya harus menghindari keramaian. Qala Rabi', Imam Rabi' berkata, Kana al-Imam Syafi'i idza nazirahu insanun fi mas'alatin fa'adalahu ila ghairiha yaqul nafruhu min hadhihi al-mas'alah thumma nashiru ila ma turid. Imam Rabi tadi berkata bahwa Imam Syafi'i ketika didebat oleh seseorang tentang suatu persoalan, lalu orang itu mengalihkan pembahasan ke persoalan lain, beliau selalu berkata, selesaikanlah dulu persoalan pertama, baru kita beralih ke persoalan lain yang kau inginkan. Seyogianya seperti itu ya, bergantian satu-satu. Wa yatalatafu fi daf'i zalika fi mabadihi qabla intisharihi wa tawalanihi nufus.
Guru harus bersikap lemah lembut dalam menghentikan kecenderungan seperti itu sejak mulai terlihat sebelum menyebar luas dan emosi meluap. Oh ya, ini karena bisa menyebabkan emosi ya. Wa yudzakirul hadirin bima jaa fi karahatil mamarati la siyama ba'da zuhuril haqq. Wa ang maqsuda al-ijtima'i zuhurul haqq wa shafa'ul qulub wa talabul fa'idah. Guru juga mengingatkan pada hadirin tentang keterangan-keterangan yang mengecam sikap tidak mau kalah dalam berdebat. Nah, ini terutama setelah kebenaran itu terungkap. Karena majelis dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran, membersihkan hati, dan mencari manfaat. Wa annahu la yaqliqu bi ahli ilmi wa atil munafasati li'annaha sababul adawatil wal baghdha. Karena tidak patut bagi orang yang berilmu melakukan persaingan, sebab hal itu menyebabkan permusuhan dan kebencian. Bal yujibu ayyakuna al-ijtima'u maqsudan khalisan lillahi ta'ala liyatimmal fa'idah fid dunya wa sa'adatu fil akhirah wa yadhkuru qawlaha ta'ala liyuhiqqal haqq wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Tidak patut juga bagi orang yang berilmu melakukan persaingan. Oh ya sudah. Sebuah majelis seharusnya dilandasi niat semata karena Allah. Ini ya. Supaya tercapai faedah di dunia dan kebahagiaan di akhirat, guru perlu menyortir ayat Al-Quran agar seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, agar tampak kebenaran dan sirna kebatilan walau para pendosa tidak suka. Fa inna zalika yufhimu an iradata ibtalil haqqi wa tahqiqil batil sifatu ijramin falyahzar min. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa keinginan melenyapkan kebenaran dan merealisasikan kebatilan merupakan tindakan dosa, maka hindarilah. Yang kita dalam menuntut ilmu harus menggunakan kata-kata yang baik, menjunjung tinggi kebenaran dan menjauhi kebatilan. Asamin, ke-8. Ayubaligha fi zajri man ta'adda fi bahsih au zahara minhu ladadun au su'un adabin fi bahsih. Guru hendaknya bersikeras dalam mencegah murid-murid yang terlampau kelewatan dalam berdiskusi, yang kelihatannya bersikuku keras mempertahankan argumennya. Au tarakal insafa ba'da zuhuril haqqi au aksara syiyaha bighairi faidah au asa'a adabahu ala ghairi min hadirina awil ghaibin au tarafa'a fi majlisi ala man huwa aula minhu. Nih, jangan sampai guru harus mencegah murid-muridnya yang tadi terlampau berdiskusi, kemudian yang keras kepala dalam argumennya, kurang sopan dalam berdiskusi, yang tidak merasa puas dengan kebenaran, padahal sudah mengemuka, yang sering berteriak-teriak tanpa ada gunanya, yang berlaku tidak sopan pada hadirin atau pada mereka yang tidak hadir, yang bersikap tidak sopan kepada yang lebih tua dalam majelis, kemudian au nama au tahaddasa ma'a ghairihi au dhahik au istahza'a bi ahadin minal hadirin. Juga yang tidak sopan kepada yang tidur, yang mengobrol sendiri dengan temannya, yang tertawa, yang menghina salah satu hadirin. Au fa'ala ma yakhillu bi adabi talibi fil haliqah wa qad taqaddama zikruha fi adabil muta'allim. Atau mereka yang tidak mengindahkan etika pelajar dalam sebuah majelis sebagaimana penjelasan bab yang telah lalu. Baiklah, atas ya, ke-9. Idza su'ila amma lam ya'lamhu qala lam a'lam aw la adri. Faminal alimi ay yaqula fi ma la ya'lam la a'lam wa man ba'dihim la adri nasful ilmi. Jika guru ditanya perihal sesuatu yang dia tidak tahu jawabannya, maka katakanlah saya tidak tahu atau saya tidak mengerti. Sebab dalam perkataan tidak tahu merupakan ciri orang yang berilmu,
Sebagian ulama berkata, perkataan tidak mengerti adalah sebagian dari ilmu. Insya Allah. Nggak boleh sembarangan memberikan ilmu apabila tidak tahu, bila tidak tahu. Itu tidak menurunkan derajat kita, melainkan kita berhati-hati. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iza akhta'ul alimu qawla la adri usibat maqatiluhu. Juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika seorang alim lalai mengucapkan saya tidak tahu, maka perkataannya akan menyebabkan perpecahan atau bencana. Boleh jadi apa yang kita katakan bukannya kebenaran dan itu menyebarkan fitnah, menyebarkan perpecahan. Akhirnya berbeda pendapat dan lain sebagainya. Qala Muhammad bin al-Hakim sa'altu Syafi'i anil mat'ah. Akana fiha talaqun aw mirasun aw nafaqatun tuhjibu aw syahada. Muhammad bin Al-Hakam berkata, saya pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang nikah mut'ah. Apakah di dalamnya juga terdapat talak atau warisan? Atau ada kewajiban nafkah atau ada bersaksian? Faqala, Wallahumma nadri. Maka beliau menjawab, demi Allah aku tidak tahu. Wa'lam an qawlal mas'uli la adri la yanqusu min qadrihi kama yazunnuhu ba'dul jahalatin bal ya'rafuhu. Nah, ini ketahuilah bahwa perkataan seseorang saya tidak mengerti tidak menurunkan derajat keilmuannya seperti prasangka orang-orang yang bodoh. Sudah saya jelaskan tadi. Li'annahu dalilun ala azmi ma'rifatihi wa quwwatihi dinihi wa taqarrubihi wa zaharati qalbihi wa husni sabatihi. Justru hal itu malah mengangkat derajat karena menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki ilmu yang luas, agama yang kuat, ketakwaan yang tinggi pada Tuhannya, hati yang bersih, dan kehati-hatian yang positif dalam memastikan suatu perkara. Wa qad ruwiya ma'na zalika an jama'atin minas salaf. Wa innama ya'nafu min qawli la adri man da'fat dayanatuhu wa qallas ma'rifatuhu. Kisah-kisah ulama terdahulu dapat dijadikan tauladan akan hal itu. Nah, mereka yang enggan mengatakan saya tidak mengerti hanyalah orang-orang yang agamanya lemah dan ilmunya dangkal. Li'annahu yakhafu saqutahu an a'yunil hadirin wa la yakhafa min suqutahu min nadri rabbil alamin wa hadhihi jahalatun wa warakitu dinin warubama yashtaru khati'uhu bainan nas fayaqa'u fima farra minhu wa yattasafu indahum bima ihtaraza anhu. Sebab mereka takut harga diri mereka jatuh di depan para hadirin, tidak takut jatuh di hadapan Tuhannya. Ini orang yang tidak mau berkata la adri atau la alam tadi. Hal ini adalah tanda kebodohan dan tipisnya agama. Padahal kalau kesalahan mereka sampai diketahui banyak orang, justru malah membuat mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang membuat nama baik mereka di mata publik tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Atau nanti kalau kita ketahuan salah bicara, maka itu menjadi hujatan kita sendiri ya. Nastamir. Yang ke-9. Atasi. Waqad adiballahu ta'ala al-ulama bikisatil Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ma'al hadiri alaihi salam hina lam yarudda Musa al-alima ilallahi ta'ala lama su'ila hal ahadin fil ardi a'lamu minka. Sungguh Allah Ta'ala telah mendidik ulama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir tatkala Nabi Musa tidak mengembalikan atau tidak menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ketika beliau ditanya, apakah ada orang lain yang lebih berilmu di muka bumi ini dibandingkan dirimu? Kisah Nabi Musa terhadap Nabi Khidir ini. Nastamir al-ashir.
ayatawaddada liwaribin hadari indahu wa yabsata lahu liyansyariha sadruhu. Guru hendaknya bersikap ramah pada orang baru yang ikut majelisnya supaya orang itu merasa nyaman. Fa'inil qadimi dahisyatan wala yuksiran nazara ilaihi fa'inna zalika yukhjiluhu. Sebab setiap orang baru pasti merasa kurang nyaman. Maka kita harus menyamankannya. Jangan terlalu banyak memperhatikannya karena itu bisa membuatnya malu. Wa iza aqbala ba'dul fudala'i wa qad syara'a fi mas'alah amsaka anha hatta yajlisa wa in ja'a wa huwa yabhasu fi mas'alati a'adaha lahu aw maqsudaha. Apabila datang orang yang memiliki kedudukan tinggi sementara guru baru memulai menerangkan masalah, maka hendaknya dia menghentikan sejenak sampai orang tersebut duduk. Tetapi wa idza aqbala fadilun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati baqiyatan bi qadri ma yasilul fadilu ila majlisi. Tarakaha li alla yakhjala al-maqbilu bi qiyamihi inda julusi. Tetapi jika kedatangannya pada waktu sudah separuh jalan dalam menerangkan masalah, maka sebaiknya mengulanginya dari awal atau bagian yang menjadi poin-poinnya saja. Bila kedatangannya saat sebelum selesai, maka hendaknya menunda menutup majelis agar dia tidak malu karena hadirin sudah mau bubar sedang dia sendiri baru tiba. Wa yura'iya maslahatal jum'ati fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi idza lam yakun alaihi daruran wala mazidu kalfatin. Guru hendaknya menjaga kepentingan jamaah dalam hal memajukan atau memundurkan waktu majelis ilmu selama tidak mudarat dan direpotkan. Al-hadi asyar ayyaqulal mudarris inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Ba'dama yaqulu qabla dzalika kullama yush'iru bi khatmi darsi ka qawlihi hadza akhiruhu aw ma ba'dahu ya'ti insyaallah ta'ala wa nahwa dzalika. Liyakuna qawluhu wallahu a'lam khalisan li dzikrillah ta'ala wa liqasdi ma'nahu. Baiklah, yang ke-11, hendaknya guru mengatakan wallahu a'lam di waktu selesai pembelajaran, setelah memberi isyarat sebelumnya dengan perkataan yang mengindikasikan penutupan pelajaran, seperti pelajaran telah berakhir dan pembelajaran selanjutnya pada pertemuan berikutnya insya Allah, atau perkataan lain yang senada, supaya perkataan Allah Maha Tahu murni zikir kepada Allah dan pesan maknanya yang lebih tersampaikan. Wa taqaddama annahu yastaftahu kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah liyakuna zakiran lillahi ta'ala fi bidayatil darsi wa khatamtihi wa yanqusu qalilan ba'da qiyamil jama'ati lima fi ba'da qiyamil jama'ati. Artinya telah disebutkan bahwa guru seyogianya memulai setiap pelajaran dengan bacaan basmalah, sehingga awal dan akhir pembelajaran diisi dengan zikir kepada Allah. Guru hendaknya tidak segera beranjak dari majelis setelah para hadirin berdiri. Kenapa tidak boleh berdiri sebelum hadirin juga berdiri? Lima fihi minal fawaidi wal adabi lahu, minha adamu muzahatihim, wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu
wa minha 'adamu rukubuhu bainahum in kana yurkabu wa ghairu dzalik wa idza arada an yaquma da'a bima warada fil hadis. Sebab dalam hal ini, yang artinya sebab dalam hal ini terkandung beberapa faedah dan adab, di antaranya tidak berdesakan dengan para hadirin. Bila ada seorang murid memiliki pertanyaan tersisa, maka dia bisa mengajukannya. Menghindari naik kendaraan bersama-sama dengan hadirin jika kebetulan ia naik kendaraan, dan lain sebagainya. Bila guru mau pergi dari majelis, hendaknya berdoa dengan doa yang telah tercantum dalam hadis. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu, tiada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Atsani asyar alla yantashiba litadrisi idza lam yakun ahlan lahu wa la yudhkara ilman la ya'rifuhu fa inna dzalika la'ibun fid din wa isdira'un bainan nas. Ke-12. Seseorang tidak diperkenankan mengajar jika dia tidak memiliki kualifikasi sebagai pengajar. Tidak boleh menyebutkan suatu materi yang tidak dia kuasai, sebab sedemikian itu merupakan tindakan yang mempermainkan agama dan melecehkan orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawba zurin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mengenyangkan diri dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka seakan dia mengenakan dua baju kepalsuan dan kebohongan. An Asyabili, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Imam Shibli pun berkata, barang siapa yang terburu-buru tampil sebelum tiba saatnya, maka dia sedang menyambut datangnya kehinaan baginya. Maka ketika kita menjadi guru harus benar-benar persiapan, harus benar-benar ahlinya. Karena seperti teori berikut, telah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga nomor 14 tahun 2005 pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan yang ini didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Dan tidak mungkin, seperti yang dikatakan Yai Hasyim Asy'ari di sini, kita tidak boleh mengajar jika tanpa ilmu, tanpa profesionalitas, dan tanpa dengan hal-hal yang kita kuasai. Nantinya kita selain dianggap tidak profesional, kita juga tidak dipercaya dan menghancurkan ilmu pengetahuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. An Abi Hanifah rahimahullahu, Imam Abu Hanifah berkata, man talaba riyasah fi ghairi hina lam yazal fi zalli ma baqi wa aqallu mafasida dzalika anna al-hadirin yafquduna al-inshafa li'adami man yarji'una ilayhi indal ikhlaf li'anna rabbas sadri la ya'lamul musiba fayanshurahu awil mukhti'a fayazjuruhu. Siapa orang yang mengejar kepemimpinan sebelum waktu yang tepat datang, maka dia senantiasa menanggung kehinaan seumur hidupnya. Nah, penjelasannya, kerusakan terkecil yang ditimbulkan oleh pengajar yang tidak berkompeten adalah para hadirin yang tidak akan menemukan jalan tengah yang adil saat mereka berbeda pendapat. Sebab pengelola majelis itu pun tidak tahu mana yang benar, yang patut dibela, dan mana yang salah, yang harus diluruskan. Jadi ilmu pengetahuan nanti akan rancu. Waqila li Abi Hanifah radhiyallahu an fi masjid halaqatu yanzuruna fil fiqh. Dan pernah juga diberitakan kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma bahwa di masjid ada kumpulan yang sedang berdiskusi fikih. Faqala, maka Abu Hanifah pun bertanya, alahum ra'sun? Apakah ada yang memimpin diskusi itu? Qalu la, dijawabnya tidak. Abu Hanifah pun berkata, qala la yafqahu haula'i abadan. Mereka tidak akan pernah menemukan pemahaman selama-lamanya.
mengajarnya. Wali ba'dihim fi tadrisi man la yasluh. Sebagian ulama memberi ulasan tentang pengajar yang tidak layak mengajar. Tasaddara li tadrisi kulla muhawas jahulin tusamma bil faqihil mudarris. Fahaqqun li ahli ilmi an yatamathalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlis. Laqad hazalat hatta bada min huzaliha kullaha wa hatta samiha kullu muflis. Banyak orang yang nekat lagi orang bodoh yang maju untuk mengajar supaya dia disebut-sebut sebagai orang yang alim lagi mengajar. Adalah hak bagi orang alim untuk meneladani kisah sebuah keluarga kuno yang terkenal di mana-mana. Mereka telah tergelincir dalam kesalahan yang demikian nyata sehingga diibaratkan bahwa orang yang bangkrut pun bahkan berani menawar harga mereka. Alhamdulillah. Khalas lil babi sadis nasamir ilal babi samin fil adabi ma'al kutubil lati hiya alatun animi wa ma yata'allaqu bi tahsiliha wa wad'iha wa kitabatiha. Yani bab ke-8 adab seorang pelajar dengan kitab sebagai alatnya ilmu dan yang berhubungan dengan cara-cara memperoleh, menaruh dan menulisnya. Wa fi khamsatu anwa'in minal adabi. Terdapat 5 macam etika yaitu bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu, pertama, yang bagi li talibil ilmi ayatani bi tahsilil kitabil mumtaji ilaiha bima amkanahu syura'un wa ila fa'ijaratun au ariyatun. Seyogianya bagi pelajar berusaha dalam memperoleh kitab yang dibutuhkannya apabila memungkinkan dengan cara membeli dan apabila tidak, maka dengan cara menyewa atau meminjam. Li'annaha alatun fi tahsilil ilmi wa la yaj'alu tahsilaha wa kasrataha hazzahu minal ilm wa jam'aha nasibahu minal fahm. Karena itu semua merupakan salah satu alat dalam menghasilkan ilmu. Janganlah menganggap bahwa menghasilkan kitab-kitab tersebut dan juga karena banyaknya koleksi-koleksi kitab itu sebagian dari ilmu dan mengumpulkannya akan menambah kepahaman. Kama yaf'aluhu katsirun min talabati hadzal zaman. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan pelajar pada masa ini. Wa ma ahsana qawla ba'dhum. Sungguh indah lantunan syair sebagian orang Arab. Idza lam takun hafizan wa'iyan wa jam'uka lil kutbi la yanfa' atantiqu bil jahli fi majlis wa ilmuka fil baiti mustauda'. Apabila engkau bukan seorang yang hafal atau paham, maka koleksi kitabmu tak ada manfaatnya. Apakah engkau akan berkata dengan orang bodoh di dalam majelis, sementara ilmumu hanya tersimpan rapi di dalam rumah? Wa iza amkana tahsiliha bisyira'i lam yashtagila binaskhiha wa la yanbaghi an tashtagila bidawamin nasakh. Dan jika memungkinkan dalam memperolehnya dengan cara membeli, maka jangan repot-repot menyalinnya. Dan tidak seharusnya menyibukkan diri sendiri dengan menyalin kitab-kitab tersebut. Illa fima yata'azzaru alaihi tahsilihi li'adda mi samanihi au ujrati istinsakhi wa la yahtammu bil mubalighati fi tahsinil khat wa innama yahtammu bi tahshihihi wa la yasta'iru kitaban ma'an imkanu syira'ihi au ijarati. Dan janganlah hanya bersungguh-sungguh, Masya Allah, kecuali apabila sulit dalam memperolehnya karena tidak adanya uang atau upah untuk menyalinnya. Dan janganlah hanya bersungguh-sungguh dalam memperhatikan baiknya khot atau tulisan kitab tersebut, tapi hendaknya memperhatikan kebenaran tulisannya. Dan janganlah meminjam kitab bila memungkinkan untuk membeli atau menyewanya.
Asani yustahabbu i'aratul kitabi liman la darara alaihi fima mimman la darara minhu fiha lima fihi manil i'anatu 'alal ilmi ma'a ma fi matlaqi al-'aliyati manil fadla wal ajr. Minal fadla wal ajr. Fine. Kedua, dianjurkan meminjamkan kitab kepada orang yang tidak menyebabkan kitab rusak dalam pinjaman tersebut dari orang yang membahayakan. Karena itu dapat membantu orang lain dalam mencapai ilmu, serta mendapat keagungan dan pahala besar. Wa yanbaghi lil musta'iri an yashkura lil mu'iri zalik wa la yutilu maqamahu indahu min ghairi hajah bal yarudduhu ajilan idza qada hajatahu minhu. Dan sebaiknya bagi peminjam berterima kasih kepada orang yang meminjami. Tidak boleh berlama-lama kecuali ada kebutuhan. Bahkan ia harus segera mengembalikannya apabila telah selesai keperluannya. Wala yajuzu an yuslihahu bighairi izni sahibihi wala yuhshiyahu wala yaktuba syai'an fi biyadi fawatihahi wala khawatimi. Dan tak boleh menulis apapun dan tidak boleh memperbaiki sesuatu apapun tanpa seizin pemiliknya, dan tidak boleh menulis apapun pada lembaran putih yang kosong di permulaan dan akhiran kitab tersebut. Illa idza alima ridha sahibihi wa la yusawiduhu wa la yu'ayyiruhu ghairihi wa la yudi'uhu li ghairi darurati wa la yansakh minhu bi ghairi idni sahibihi wa idza nasakha minhu bi idni sahibihi fala yaktub minhu wal qirtasu fi batnihi aw ala kitabatihi wa la yad'ul mihbarata alaihi. Kecuali jika pemiliknya merelakan, tidak boleh mencoret-coretnya dengan tinta hitam, juga tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain, tidak boleh menitipkannya pada orang lain kecuali pada saat terpaksa, tidak boleh menyerinya tanpa seizin pemiliknya. Jika pemiliknya mengizinkannya, maka janganlah menulisnya dengan kertas di atas kitab tersebut atau di atas kertas tulisannya, serta tidak boleh meletakkan tempat tinta di atas kitab. Asalis, idza nasakha min kitabin aw tala'athu fala yad'ahu 'ala al-ardi mafrushan bal yaj'alahu baina kitabain aw karasiyil kutubil ma'rufah kay la yasra'a baqta'ul habki. Jika menyalin sesuatu dari kitab atau mutola'ah, maka janganlah meletakkan kitab di atas tanah dalam keadaan terbentang. Tapi letakkanlah antara dua buku atau antara dua benda atau juga pada rak-rak buku yang telah diketahui agar tidak cepat terputus jilitannya. Masya Allah, sampai sebegininya mengatur tentang adab kepada kitabnya. Masya Allah. Wa idza wada'aha fi makani masfufatin faltakun ala kirasi aw tahtaha khashabun aw nahwu wa la yada'uha 'ala al-ardi kay la tatanada aw tabla. Wa idza wada'uha 'ala khashabin aw nahwi ja'ala fawqaha wa tahtaha ma yasunaha ama yusadimuha min ha'ilti aw ghairi. Dan jika meletakkannya pada tempat berjajar di rak buku, maka jangan pada atas atau di bawahnya terdapat kayu atau sesuatu yang lain yang sama. Jangan letakkan pada tanah agar tidak menjadi lembab atau basah. Jika meletakkannya pada kayu atau yang lainnya, maka letakkan di atasnya atau bawahnya sesuatu yang dapat menjaga dari pada tembok atau benda yang lainnya. Wa yura'iyal adaba fi wad'il kutubi bi'tibari 'ulumiha wa syarafiha wa musanifiha wa jalalatihim. Fayadha'ul ashrafa a'lal kullu summa yura'id tadrij. Dan menjaga cara meletakkan kitab dengan menimbang atau memuliakannya ilmu pengetahuan, derajat kemuliaan atau pengarang serta keagungannya, maka letakkan yang lebih mulia di atas semuanya. Kemudian menjaga urutan posisinya.
فإن كان فيها مصحف جعله أعلى الكل والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. Apabila terdapat mushaf Al-Quran, maka letakkan posisinya pada yang paling atas di antara semuanya. Dan yang paling utama menjadikan tempatnya secara tergantung di atas yang mempunyai tali pengikat pada paku atau pada pasang tembok yang suci, bersih di awal tempatnya. Summa kutubul hadis, asyaraf, summa tafsirul Quran, summa tafsirul hadis, summa usuluddin, summa usulul fiqh, summa nahwu, summa syarafu, summa asy'arul arabi, summa al-arud. Kemudian kitab hadis yang mulia, kemudian tafsir Al-Quran, tafsir hadis, kitab usuluddin, kitab usul fikih, kitab nahwu sharaf, kitab syair-syair Arab, dan terakhir kitab ilmu arud saja atau irama. Wa yang bagi ayyaktuba ismal kitabi alaihi fi janibi akhiril safhati min asfana wa yaj'ala ru'usa hurufin hadhihi tarjamatu ila hasyiatil lati hiyal basmalah. Dan sebaiknya menulis nama buku tersebut pada samping akhir lampiran bawah dan menjadikan awal-awal huruf terjemah ini pada pinggir kitab yang di dalamnya terdapat lafaz basmalah. Wa faidatu hadhihi tarjamah ma'rufatul kitabi wa tayassuru ikhrajuhu min bainil kutub. Adapun faedah terjemah nama kitab tersebut adalah agar memudahkan untuk mengetahui buku dan juga mudah mengeluarkannya dari antara buku-buku yang lain. Wa idza wudi'al kutub faltakun al-hasyiatul lati man jihatil basmalah. Dan apabila meletakkan kitab maka hendaknya menjadikan bagian sebelah pinggir dari arah basmalah. Wa awalul kitabi ila fawqi wa la yadhu' zawatil qat'il kabir wa fawqa zawatil qat'is shaghir. Dan apabila pada permukaan kitab di atas, jangan meletakkannya pada sesuatu yang terputus yang besar di atas sesuatu terputus yang kecil. Wala yaj'alal kitaba khazanatul kararis aw ghairiha wala yatakhizuhu mihzata wala mirwahatan. Wala ya'lima bi'udin aw syai'in jafin bal bawraqah wala yata'mi hasyiatal waraqati aw zawiyatiha. Dan jangan menjadikan tempat almari buku di gudang atau di tempat yang lain seperti gudang, dan juga tidak menjadikannya sebagai bantal atau kipas. Dan jangan membatasinya dengan tongkat kayu atau sesuatu yang keras, tetapi harus dengan kertas, dan jangan melipat pada pinggirnya atau pojoknya lembaran atau melipatnya pada dua sisinya. Ya begitu cara memperlakukan atau meng-treat ya, kalau bisa sekarang treat our kitab. Ar-Rabi' keempat. Idza isti'ara kitaban aw ishtarahu tafaqqada awalahu wa akhirahu wa wasatahu wa tarattiba abawahu wa qararisahu wa tasaffaha awraquhu. Apabila meminjam sebuah buku atau membelinya, maka telitilah dahulu pada awalnya, akhirnya dan tengahnya, dan urut-urutannya pada setiap babnya dan halaman atau lembarnya. Kita harus teliti agar nanti kalau bisa minjam kita mengembalikan dengan utuh, kalau membeli kita tidak kecewa. Al-khamis, idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyati fayanbaghi an yakuna ala taharati mustaqbil qiblati tahiran badani wa siyabi bihabrin tahirin. Apabila murid menyalin suatu dari kitab-kitab ilmu syariah, maka hendaknya ia dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, suci badan dan pakaiannya, dan juga harus menggunakan tinta yang suci. Wa yabtadi kulla kitabati bismillahirrahmanirrahim fa in kana al-kitab mabdu'an fihi bi khadbatin tatadamnu hamdallahi ta'ala. Dan hendaknya ia memulai tulisannya dengan menulis basmalah, dan apabila dalam kitab dimulai dengan kata sambutan yang memuat tentang pujian kepada Allah SWT. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah katabaha ba'dal bismillah.
dan sholawat dan salam atas utusan Allah, maka penulisan semua itu setelah basmalah. Wa kadzalika yaf'al fi akhiril kitab wa akhiri juz'in minhu wa ba'da ma yaktubu akhiral juz'il awal aw tsani masalah wa yatsluhu kaza wa kaza illam yakmul kitab. Wa yaktubu iza tamal kitab al-fulani fa fi dzalika fawaid katsirah. Dan demikian juga pada akhir kitab dan setiap akhir dari bagian kitab, dan setelah menulis sesuatu pada akhir bagian pertama atau juz 1 atau bagian kedua seumpamanya, menuliskannya kemudian membacanya. Demikian juga apabila buku tersebut belum lengkap penulisannya, kemudian ia menuliskannya apabila telah lengkap sempurna. Maka sempurnakanlah buku fulan, buku ini. Hal yang demikian terdapat banyak faedah. Wayukarahu fi misli Abdillah wa Abdirrahman bin Fulan wa kulla ismin mudhafin ila Allah kitabata Abdun akhirus sapri wa ismillah ma'a ibni Fulan awal al-akhir bal aujaba ba'dal ulama ijtinaba zalik. Dan dimakruhkan dalam contoh kalimat Abdullah atau Abdurrahman bin Fulan, dan setiap nama yang dimudhafkan atau disandarkan pada lafaz Allah dan kata bin Fulan pada awalnya akhir. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya menjauhi hal-hal tersebut. Wa kaza yukrihu fi Rasulillah ayaktuba Rasul akhiri wa Allah awaluhu. Ayaktuba Rasul akhirihi wa Allahu awaluhu. Wa kaza kullu ma ashbaha zalika minal muhimatil mustabsyi'ati ka ayaktuba man qatala ibnu Safiyyatu finnar fi akhir sapri. Dan juga dimakruhkan pada penulisan lafaz Rasulullah apabila ditulis dengan lafaz Rasul di akhir dan lafaz Allah di awal. Allah Rasul. Demikian juga dimakruhkan menulis segala sesuatu yang seperti itu. Dari sesuatu yang disangka jelek atau buruk seperti menulis lafaz qatil dari lafaz qatil ibni Safi finnar pada akhir baris. Wa ibnu Safiya finnar fi awalihi wa yaktub faqala min qawlihi fi hadis syaribil khamri faqala umara akhzahu akhiruhu wa umara wa ma ba'dahu awaluhu. Dan lafaz ibnu Safi finnar pada awalnya, atau menulis lafaz faqala dari lafaz qawluhu di hadis syarabal khamru dengan menulis faqala umara akhzahu di akhirnya. Sedang lafaz Umar dan kalimat setelahnya diletakkan di awal. Wala yakrahu faslul mutadhayyifina idza lam yakun misla dzalik. Ka subhanallah walakin jam'ahuma fi satrin ula. Wa kullama kutubu Ismullahi ta'ala ataba'ahu bita'zimi misla ta'ala aw subhanaka aw azza wa jalla aw tabaraka wa ta'ala aw jalla zakara aw tabaraka asmahu aw jalla ta'azamatahu aw ma ashbaha dzalik. Dan tidak dimakruhkan memisah dua idhofah apabila tidak terdapat contoh seperti disebut di atas, seperti lafaz subhanallah, tapi mengumpulkan keduanya pada awal baris. Ketika dalam penulisan nama Allah harus mengikutkan setelahnya dengan pengakuan seperti ta'ala atau subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla atau tabarakallahu ta'ala atau tabara wa ta'ala atau jalla zikruhu atau tabaraka ismuhu atau jalla azamatuhu atau yang semisalnya. Wa kullama katabas
Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ba'dahu salatu wassalam alaihi wajarat adatus salaful wal khalafi bi kitabihi sallallahu alaihi wasallam wala ala zalika liqasdi muwafiqatil abdi fi qaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam taslima. Nah, ketika menulis nama Nabi Muhammad, maka tulislah setelah lafaz tersebut dengan assalatu wassalamu alaihi dan sudah menjadi kebiasaan para ulama salaf dan khalaf penulisan sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena mengharapkan hal tersebut mencocoki pada firman Allah sallu alaihi wasallim taslim. Wala yahtasiru salata fil katabati walau waqa'at fi satri marara. Tidak boleh meringkas penulisan salawat walaupun salawat tersebut tertulis secara berulang kali. Kama yaf'alu ba'dul mahrumat. Kayak fayaktubu syal'um au syad wa mim. Wa kullu dzalika ghairu laikin bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi zakara sahabi kataba radhiyallahu anhu. Fa idza kana sahabiyan ibnu sahabi kataba radhiyallahu anhu. Seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah, mereka menuliskannya dengan shola'ahum, shad lam ain mim, atau shad dan mim. Semuanya itu tidak pantas dilakukan pada hak Nabi Muhammad SAW, dan apabila berlaku dengan nama para sahabat Nabi, maka setelahnya ditulis dengan radhiyallahu an, dan apabila itu merupakan sahabat dan putra dari sahabat, maka menuliskannya dengan radhiyallahu anhu. Wa kullama marra bi zakarin ahadin minas salafil akhyar wal ulama'il akhbarar fa'ala dzalik aw kataba rahimallahu aw rahimallahu alaihi wala siyama al a'immatul a'la'i wa hadatul Islam wa yaktubu kulla hadza wa illam yakun maktuban fil asli alladhi yunqalu min fa in hadza laysa riwayatan wa innama huwa du'a. Dan apabila berlalu dalam tulisannya terdapat nama dari salah satu ulama salaf yang terpilih dan para ulama yang mulia, maka cara menuliskannya seperti hal tersebut di atas, atau dengan cara menulis rahimallahu atau rahimallahu alaihi. Dan apalagi bagi para imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang agung dan para penunjuk agama, hendaknya cara penulisan seperti itu ditulis walaupun tidak tertulis pada asal kitab yang dipindah. Karena sesungguhnya semua ini bukanlah sungguh riwayat, tapi sebuah doa. Wa yanbaghi lil qari'i ay yaqra'a kullama zikira illam yakun mazkuran fil asli allazi yaqra'u min wa la yas'amu min takrari dzalik fa in fi hadza khairan 'aziman wa fadlan jasiman. Dan seyogianya bagi pembaca untuk membacanya setiap sesuatu yang telah disebutkan di atas walaupun itu tidak disebutkan dalam kitab aslinya. Dan janganlah ia merasa bosan untuk mengulang-ulangnya karena sesungguhnya pada semua ini terdapat kebaikan yang banyak dan keutamaan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Khalas hazal alim. Setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, telah membahas al-babus sadis dan al-babus samin. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis seperti yang telah diajarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kata, salah arti, atau bacaan kitab yang tidak sesuai dengan nahwu dan sharafnya, saya pribadi mohon maaf karena itu kesalahan datang dari saya dan segala kebenaran yang saya ucapkan adalah berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.